Halo men, gimana nih kabar kalian? Sehat terus ya? Dan terima kasih untuk dukungan kalian. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, terjadi pertarungan mati-matian antara Baji dan Raja Istana Selatan. Mereka berdua berhasil bertarung seimbang. Dan cermin tempat Raja Selatan mengurung Tan Sanjang dan murid-muridnya berhasil dihancurkan oleh prajurit batu kecil. Bagaimanakah kelanjutannya? Tonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih juga sudah setia menonton di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan Bailong pun masih bertanya-tanya siapa yang sudah menghancurkan cermin itu. Dan prajurit batu kecil itu pun mengatakan kalau dialah yang sudah menyelamatkan mereka semua. Ternyata dari awal dia belumlah pergi. Tan Sanjang pun tidak menyangka dia telah menjadi penyelamat. Lalu, di sisi Xiaoyu, dia pun berteriak dengan gembira menyambut kedatangan mereka dan berkata, tolonglah bantu Baji. Dia sudah bertarung mati-matian dari tadi sendirian. Baji pun bertanya apa yang terjadi. Lalu, Xiaoyu pun memberitahukannya kalau Tan Sanjang dan lainnya sudah berhasil keluar dari cermin. Dia pun berkata kalau sekarang waktunya Baji beristirahat. Baji seketika langsung berubah ke wujud aslinya dan berkata kalau dia sangat lelah. Bailong pun kagum melihatnya karena dia berhasil bertarung seimbang dengan Raja Selatan yang sangat kuat. Sedangkan saat ini, Raja Selatan sangatlah pusing karena rencananya gagal. Dia harus mengulangi semuanya dari awal sekarang. Dia langsung menyuruh dua bawahannya untuk mengurus mereka semua dulu. Dua dewa kegelapan itu pun langsung pergi menyerang dan mengatakan serahkan saja padanya semua. Wu Qing dan Bailong pun tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang dewa kegelapan itu. Namun Aosu dan Yihu pun malah mencari tempat aman untuk bersembunyi. Dan pertarungan mereka pun tidak bisa dihindarkan lagi. Sedangkan Raja Selatan saat ini sedang memikirkan mau menggunakan harta yang mana lagi. Karena dia memiliki banyak harta. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan. Sayangnya sebelum dia mengaktifkannya, Tan Sanjang pun datang memanggil namanya. Tan Sanjang mengatakan kalau dia sangat yakin Raja Selatan itu sudah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan koleksi hartanya. Raja Selatan pun membenarkan itu. Bahkan dia membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengumpulkannya. Seperti salah satu hartanya, dia butuh menghabiskan waktu setengah tahun untuk mengawasi larva ulat sutra es di Gunung Surga. Tan Sanjang pun meresponnya dengan kagum, namun dia juga menambahkan, sekarang dia akan memukul kepala Raja Selatan. Dan harta mana yang akan dia pakai untuk menghentikannya? Raja Selatan yang mendengar itu pun kesal dan mengatakan kalau Tan Sanjang sungguh tidak sopan. Dia hanya bermimpi jika ingin memukul kepalanya dan akan memilihkan harta yang tepat untuk menghabisi Tan Sanjang. Tan Sanjang tanpa basa-basi lagi langsung menghajarnya dengan tinjunya sehingga dia pun terlempar dan menghancurkan bangunan batu. Semua yang melihatnya pun kaget dan kagum dengan kekuatan Tan Sanjang. Raja Selatan pun berusaha untuk bangkit dan berkata kalau sebenarnya dia mau membiarkan mereka setelah mengambil sutra. Namun sekarang sudah berbeda. Mereka sudah membuat Raja Selatan murka. Tan Sanjang yang mendengar itu pun malah memukulnya lagi dan mengatakan, berisik, apa Raja Surga Selatan yang terkenal itu secerewet ini? Raja itu pun kembali terpental dengan tinju Tan Sanjang. Anak buahnya yang melihatnya pun tidak menyangka kalau dia bisa dikalahkan oleh manusia. Star itu pun mengatakan sebaiknya mereka mundur saja karena situasinya tidak menguntungkan dan mereka harus menyusun rencana baru lagi. Namun sang raja menolaknya dengan mengatakan ini semua terlalu memalukan baginya karena dia adalah dewa yang sangat dihormati, tapi malah dikalahkan oleh sekelompok makhluk fana.
Jinggang itu pun menyetujui ucapan Raja Selatan. Itu membuatnya senang dan meminta bantuan Jinggang untuk berdiri. Setelah dia bangkit, gilanya, dia malah menangkap Jinggang dan Fulfillment Star. Dia ingin memakannya dengan alasan dia saat ini sedang letih dan butuh meminum darah untuk mengembalikan energinya. Sebelum mereka mati, Jinggang kegelapan berkata kepada Bailong, lagi-lagi dia tidak bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dan mereka pun tewas setelah Raja Selatan meminum darahnya sampai habis. Raja Selatan pun membuang semua hartanya dan memutuskan untuk melawan mereka tanpa hartanya itu. Dan mengatakan kalau kini Raja Selatan kegelapan sudah hadir. Dia pun langsung mengamuk dan menyerang Tan Sanjang. Dia mengayunkan tangannya seperti pedang ke Tan Sanjang. Dan serangannya itu benar-benar sangat luar biasa. Untungnya, Tan Sanjang bisa menghindarinya. Dia berkata kalau Tan Sanjang lah yang pertama merasakan kekuatannya. Saat dia menyerang lagi, Tan Sanjang mencoba menahannya dengan lengannya. Namun sayangnya, dia tidak sanggup. Dan kalau dipaksakan, tangannya malah bisa terpotong. Tiba-tiba, Wu Qing pun datang menyelamatkan gurunya. Raja Selatan pun menghindarinya dan berputar di udara. Dia mengeluarkan jurus tebasan pedangnya yang berbentuk seperti angin tornado berwarna ungu. Nama jurusnya adalah pedang tanpa bayangan. Tan Sanjang pun berteriak mengingatkan kalau mereka haruslah menghindari serangan itu. Dan benar saja, serangan itu menghasilkan dampak yang sangat luar biasa. Dia pun menggila dan mengatakan akan membunuh apapun selama dia senang. Dan saat ini diperlihatkan sisi masa lalu dari Wirudaka, si Raja Surga Selatan. Dia adalah sosok yang paling dihormati dan dipandang tinggi di surga. Namun sayangnya, raja yang berwibawa itu memiliki rasa sakit hati. Karena semakin besar kekuatannya, maka semakin besar larangan yang harus dia terima. Jiwanya pun perlahan mati. Hingga suatu saat, datanglah sesosok api kegelapan yang dipanggil Ayah. Dan mulai saat itu, dia bisa membebaskan semua kekuatannya yang selama ini terkekang. Kembali ke pertempuran saat ini, dia mengatakan kepada semua musuhnya, tidak ada yang lebih menyenangkan selain menjadi diri sendiri. Ya benar sih. Wirudaka pun berteriak dari atas langit, ayo, siapapun yang masih hidup setelah menerima pedangku, keluarlah. Namun sayangnya tidak ada yang menjawabnya. Dan ternyata mereka semua sudah kabur meninggalkan Wirudaka. Mereka semua pun berlari dengan cepat menghindari si Raja Selatan. Sambil berbicara, mereka tidak menyangka kalau dewa bisa tercemar. Bahkan dia memakan temannya sendiri tanpa berekspresi. Yihu pun berkata kalau dia tidak bisa lari lagi, dan Ausu juga berkata kalau saja Dewa Naga bisa tercemar, pasti itu akan seru. Mereka pun semakin mempercepat langkahnya. Namun sayangnya, tepat di hadapan mereka, Raja Selatan itu pun muncul menghentikan mereka. Dia mengatakan kalau kabur adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tan Sanjang pun berkata kalau dia pasti malu karena sudah dikalahkan. Namun, dia berjanji akan tetap menjaga rahasia kekalahannya. Dan berkata lagi kalau mengamuk itu adalah sikap yang tidak terpuji. Raja Selatan pun mengelaknya dan mengatakan tujuan sebenarnya adalah sutra. Namun, sekarang dia tidak peduli lagi. Dan hanya melakukan hal yang membuatnya bahagia saja. Dan selama dia membunuh mereka semua, maka semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba di sela-sela perkataannya, ada yang berbicara kalau seseorang akan menghajarnya jika dia tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Lalu Raja Selatan pun marah dan bertanya siapa yang berani menyangganya. Dan ternyata yang menyelanya adalah Sun Wukong yang tepat berdiri di belakangnya. Lalu, chapter ini pun berakhir. Aduh, sayang banget ini. Gimana nih keseruan selanjutnya ya? Tonton di video selanjutnya ya kawan. Oh ya, terima kasih juga kalian sudah menonton sampai selesai ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.